warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pusaka Walet. Kali ini saya mau bahas tentang dua metode yang berbeda di dalam budaya walet. Pertama, metode penggunaan gedung yang menggunakan suara SPSTSI, dan gedung yang tidak menggunakan suara atau sering dikenal dengan istilah saca ya. Nah itu kebetulan gedung depan sana itu saya hitung mungkin udah hampir lebih 1 bulan dia off total ya, SPSTSI total semua. Nah di sini sangat nampak sekali perbedaannya dari karakter burung waletnya sendiri. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan banyaknya jumlah yang terkumpul terhadap gedung yang off SPSTSI atau yang menggunakan metode saca itu tersebut dengan gedung yang menggunakan teknik suara. Mengapa gedung yang dimatikan suaranya itu kesannya lebih rame? Saya akan jawab secara ilmiahnya ya. Pertama, burung walet itu salah satu burung yang mengandalkan daya ingat dan kebiasaan. Dia udah beberapa tahun, sebelumnya ini gedungnya yang putih ini udah 10 tahunan lebih ya, 10 tahun lah. Nah jadi dia udah bertahun-tahun dengan terbiasa mendengarkan suara yang dihasilkan dari suara panggil, suara tarik dan inap, kemudian dimatikan. Itu akan otomatis mengakibatkan efek kejut dan merubah kebiasaan dia, maka akan terjadilah sedikit kepanikan. Kepanikan yang terjadi akan mengakibatkan burungnya ragu untuk masuk. Coba lihat ciri-ciri teknik saca itu, burung rame ngumpul di luar, tapi kalau masih siang dia ragu untuk masuk, mantul, muter aja. Coba lihat, perhatikan ya perbedaannya dengan gedung kita yang menggunakan suara. Nggak ada sedikit pun ragu, dia langsung masuk aja. Nah jadi dari segi karakter burungnya sendiri sudah sangat bisa dibedakan ya. Mengapa yang menggunakan teknik saca itu terlihat lebih ramai, mungkin lebih gimana ya, lebih bergairah gitu, karena burungnya terlihat banyak, tapi sebenarnya itu hanyalah bisa saya bilang ramai di luar. Masuk hanya ketika saat gelap, dengan masuknya pun dengan sedikit keterpaksaan. Ini nggak ada yang masuk ya, kalau diperhatikan dengan jelas lebih dekat. Nah itu cuma mantul-mantul, dari 20 yang muter hanya 1 atau 2 yang masuk, selalu seperti setiap hari. Pada akhirnya apa, ini kebetulan sekali saya ada data, kita battle langsung. Nah gedung saya menggunakan suara. Nah ini jadi satu keuntungan tersendiri bagi gedung-gedung kita yang masih menggunakan suara, di samping gedung yang tidak menggunakan suara atau menggunakan metode saca ini. Bisa dibilang begini ya, burung walet kapan sih waktu dia mau bikin sarang di dalam sebuah gedung? Apa itu siang, apa itu malam? Tentunya nggak nentu ya. Saat kebutuhan makan dia tercukupi, maka dia akan segera balik, dimana dia udah mateng, udah punya pasangan dan siap untuk bertelur.
ketika makanan dia tercukupi, maka otomatis dia akan balik ke gedung untuk membuat sarang. Namun ketika gedung walet ini menggunakan metode saca, burung yang tadi mau bikin sarang, mau ke dalam gitu ya, akhirnya apa? Karena ada kepanikan di situ, dia ragu untuk masuk, takut untuk masuk. Kalau di samping ada gedung saingan yang menggunakan suara, akhirnya apa? Anakan-anakan yang masih baru pertama mau bikin sarang itu akan tertarik ke gedung yang menggunakan suara. Coba aja, ini saya sudah buktikan selama hampir 1 bulan, tapi saya baru dokumentasikan sekarang, sebab memang kalau dari awal kan, apalagi di minggu-minggu pertama setelah off suara itu, ini ngumpul di sini semua burungnya, meskipun nggak masuk ya, ketika gelap udah baru masuk tuh. Dia dari 20 yang muter, 1 mungkin ada masuk gitu, itu pun terlihat seperti sangat ragu, terlihat seperti ada kepanikan. Karena apa? Memang seperti yang saya bilang, pertama merubah kebiasaan, kedua memang dia mengandalkan daya ingat. Coba lihat, anakan-anakan di sana ini akhirnya ketarik ke sini. Jadi nggak ada berpengaruh ya. Nah, gedung saya masih rame, bahkan lebih rame daripada biasanya. Semua anakan-anakan yang di sana yang panik muter-muter itu, yang nggak ada suaranya lagi itu, akhirnya pelan-pelan dia akhirnya ke gedung yang mana di dekat gedung dia ada suara yang lebih dominan, yang dirasa dia lebih aman, ada teman di sana, akhirnya pelan-pelan di sini. Ini kalau malam bahkan ada yang tidur di luar ya, itu menandakan bahwa anakan-anakan gedung sana itu mengalami kepanikan, mengalami ketakutan, akhirnya nggak berani untuk masuk, maka tidurlah dia di gedung saya. Nah, ini bisa dibuktikan sendiri. Lihat responnya. Terlebih lagi gedung yang menggunakan metode saca itu hampir rata-rata kebanyakan dia respon kepanikannya, ramenya gitu ya, ramenya itu sore sampai malam aja. Jadi nggak ada pagi-pagi gitu ya, dari siang gitu dia sepi, nggak direspon. Paling cuman ada 1-2, itu pun cuman muter-muter doang. Jadi bagaimana ceritanya ketika anakan-anakan tersebut yang mana dia udah siap untuk bertelur, makanannya udah tercukupi, dia pagi-pagi udah balik nih, misalkan jam 9 atau jam 10 pagi dia mau bikin sarang, sedangkan di gedung yang awal dia lahir di situ seperti ada kepanikan di situ ya, bahkan ada ketakutan di situ, akhirnya nggak masuk, sedangkan dia memerlukan tempat untuk membuat sarang. Maka akhirnya kemana? Maka akhirnya larilah dia ke gedung-gedung yang dekat dia, dekat dari gedung awal, tapi gedung yang menggunakan suara. Namun di sini dalam catatan kualitas gedung nggak kalah bersaing ya, nggak kalah tinggi, nggak kalah tinggi ya, itunya nggak kalah kualitas gedungnya lah. Jadi buat teman-teman yang tetangganya ada yang menggunakan teknik saca, dah nggak usah khawatir, nggak usah galau melihat respon BW tetangga yang ngamuk. Coba lihat aja, dia cuma muter-muter aja kok, malamnya gelap baru berani masuk, itu pun seperti dengan keterpaksaan. Nggak apa-apa, biarkan aja, cari suara yang lebih dominan. Coba nanti lihat 3-4 bulan ke depan bagaimana perkembangan populasi di gedung-gedung kita yang masih menggunakan suara. Ini saya buktikan langsung dengan data. Saya nggak tahu ya ini gedung entah
konsultannya dari mana saya nggak tahu. Yang jelas ini juga punya orang luar, bukan punya orang lokal. Yang jelas udah lebih 1 bulan suara. Nah iya seperti itu, mantul muter, akhirnya pelan-pelan malah ke sini. Tuh kan masuk dia ke sini, malah nggak ngaruh. Kenapa punya kita terlihat sedikit? Karena punya kita kalau deket dia masuk, nggak ada keraguan. Ya mungkin teman-teman sering mempertanyakan hal ini ya, lebih efektif mana gitu, sebuah gedung OLED yang menggunakan metode suara atau tanpa suara. Silahkan aja nih, apalagi untuk daerah yang ketat persaingan, boleh nanti buktikan sendiri. Jangan tertipu dengan banyaknya jumlah OLED tetangga yang main, karena itu hanyalah respon karena terjadi kepanikan di sana. Kalau nggak panik dia nggak akan ragu untuk masuk. Bener nggak? Itu hukum simpelnya ya, sederhana saja gitu. Nah ya kan, akhirnya kemana? Akhirnya pelan-pelan dia ke sini. Tuh. Ya mungkin sekilas saja ya dari saya juga nggak berani terlalu ngomong gimana. Ini hanya menjawab pertanyaan yang sangat sering sekali saya lihat di grup, dipertanyakan sama teman-teman. Saja udah kita pakai trik lama aja, bahkan gedung yang udah panen kuintalan pun masih tetap menggunakan trik suara ya. Mungkin sekian dari saya, Pusaka OLED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.